Di atas lembah-lembah Meksiko Tengah, sebuah peradaban yang perkasa pernah tumbuh subur. Suku Aztec, sekelompok orang yang mengubah Pulau Berawa menjadi pusat kekaisaran. Ibu kota mereka, Tenochtitlan, adalah kota dengan kuil-kuil yang berkilauan, jalan batu, dan pasar-pasar yang ramai. Namun ada sisi gelap dunia mereka. Dunia yang dibangun di atas rasa takut, keyakinan, dan kebutuhan untuk memuaskan dewa-dewa mereka. Orang-orang yang sama yang membangun kuil-kuil yang menyentuh langit juga mengisinya dengan hati manusia. Mereka merayakan para dewa dengan festival dan nyanyian, tetapi percaya bahwa matahari sendiri membutuhkan darah untuk terbit. Setiap kemenangan dalam pertempuran berarti lebih banyak pengorbanan. Namun, bagaimana sekelompok orang yang mampu mencapai kebesaran seperti itu menciptakan dunia yang seimbang antara iman dan teror? Film dokumenter ini akan mengikuti kisah bangsa Aztec dari awal mula mereka yang mistis, melalui kebangkitan mereka menuju kekuasaan hingga saat kekaisaran mereka menghadapi akhir. Kita juga akan mengeksplorasi bagaimana mereka memerintah, berdagang, berperang, dan beribadah, dan bagaimana setiap pilihan, setiap hukum, dan setiap pertempuran mendorong mereka lebih dekat menuju kejayaan dan kehancuran. Karena jatuhnya kekaisaran Aztec bukan sekadar kisah penaklukan, melainkan kisah tentang mimpi yang terlalu muluk untuk diwujudkan. Perjalanan takdir. Sebelum kekaisaran mereka yang perkasa bangkit, sebelum kuil-kuil mereka menyentuh langit, ada awal yang tak diketahui. Kisah awal bangsa Aztec hampir terhapus oleh tangan mereka sendiri. Salah satu raja mereka, dalam sebuah keputusan yang masih membingungkan para sejarawan, memerintahkan pembakaran semua naskah kuno. Naskah-naskah itu adalah gulungan-gulungan yang menceritakan asal-usul mereka, migrasi mereka, dewa-dewa mereka. Ia percaya bahwa masa lalu adalah gangguan, sesuatu yang dapat melemahkan persatuan. Api melahap kisah-kisah asal-usul mereka. Bertahun-tahun kemudian, penguasa lain mencoba memulihkan apa yang hilang, mengumpulkan kisah, kenangan, dan serpihan kebijaksanaan dari para tetua. Namun sebelum catatan baru ini dapat dilestarikan, bangsa Spanyol tiba, dan api kembali membakar sejarah mereka. 2 kali hilang, 2 kali pula dibungkam. Maka, sisa-sisa asal-usul Aztec berasal dari potongan-potongan laporan para penulis sejarah Spanyol, fragmen cerita lisan, dan beberapa naskah kuno yang masih tersisa dan lolos dari kebakaran. Yang muncul dari potongan-potongan tersebut adalah sebuah kisah yang lebih terasa seperti legenda daripada sejarah. Menurut mitologi Aztec, nenek moyang mereka berasal dari Aztlan, sebuah pulau terpencil yang konon berkilauan bagai perak di bawah sinar matahari pagi. Kata Aztec sendiri berarti orang-orang Aztlan, tetapi tidak ada yang tahu persis di mana pulau itu berada. Ada yang mengatakan pulau itu nyata di suatu tempat di Meksiko Utara, yang lain mengatakan pulau itu hanya ada dalam roh, sebuah simbol asal-usul dan takdir. Kehidupan di Aztlan damai. Penduduknya menangkap ikan, bertani, dan menyembah dewa-dewa mereka. Namun, segalanya berubah ketika dewa mereka yang paling kuat, Huitzilopochtli, dewa matahari dan perang, berbicara. Huitzilopochtli memerintahkan orang-orang Meksiko untuk bermigrasi dan mencari tanda elang pada kaktus, tempat mereka harus menetap. Suku Aztec mengemasi barang-barang mereka yang sedikit dan mulai berjalan ke selatan. Perjalanan mereka tidak akan memakan waktu bertahun-tahun, melainkan berabad-abad. Mereka singgah di tanah-tanah baru, membangun desa-desa, dan menetap selama puluhan tahun sebelum berpindah lagi, mengikuti tanda dan pertanda dari dewa mereka. Setiap kali mereka beristirahat, para pendeta akan mendaki bukit-bukit tinggi, mengamati bintang-bintang, dan mendengarkan wasiat Huitzilopochtli. Suaranya, mereka percaya, membimbing setiap langkah takdir mereka. Selama pengembaraan mereka, suku Aztec mencapai sebuah lembah subur bernama Tula. Tanahnya subur, sungai-sungainya tenang, dan satwa liarnya melimpah. Setelah bertahun-tahun berjuang, tanah itu terasa bagaikan keajaiban. Para pendeta mereka seperti biasa membangun altar untuk Huitzilopochtli dan memohon bimbingan. Namun, ketika mereka mulai membangun bendungan dan kanal untuk mengendalikan air, mereka menyadari betapa mudahnya hidup. Bebek-bebek memenuhi laguna, tanaman tumbuh dengan mudah,
Di saat-saat hening di dekat api unggun, desas-desus menyebar di antara kelompok itu. Mengapa mereka harus terus mengembara ketika tanah di hadapan mereka sudah tampak seperti surga? Mereka meminta para pendeta mereka untuk membatalkan perjalanan. Beberapa berhenti berdoa sama sekali, namun kemudian petir menyambar, langit meledak dengan suara dan amarah. Ketika fajar tiba, mereka yang menentang dewa ditemukan tewas, hati mereka terkoyak dari dada mereka. Pesannya tak terbantahkan. Bagi suku Aztec ini bukan kodrat, melainkan hukuman ilahi. Sejak saat itu mereka mengerti, dewa mereka menuntut darah. Pengorbanan menjadi harga iman. Sementara itu para cendekiawan modern memandang kisah ini secara berbeda, mungkin sebagai mitos yang lahir dari konflik internal, pertikaian sengit antar faksi. Namun bagi suku Aztec, kisah ini menandai momen ketika takdir mereka telah ditentukan. Dewa mereka akan memimpin mereka dan ia akan menuntut pengabdian mereka sebagai balasannya. Akhirnya, setelah perjalanan selama beberapa generasi, suku Aztec mencapai lembah Meksiko. Apa yang mereka lihat sungguh mengejutkan. Di sekitar perairan Danau Texcoco terdapat negara kota yang kuat, tempat-tempat seperti Culhuacan dan Azcapotzalco, yang ramai dengan pasar, kuil, dan pasukan. Ini bukan tanah kosong yang menunggu para pemukim. Dunia ini sudah penuh sesak dan kompetitif. Suku Aztec adalah migran utara yang datang dengan adat istiadat yang aneh dan tanpa klaim wilayah. Mereka dianggap primitif oleh penduduk setempat, yang hidup di bawah sistem kepemilikan tanah dan upeti yang terstruktur, sesuatu yang tidak pernah dikenal oleh suku Aztec. Meski begitu, mereka berusaha menemukan tempat. Mengikuti perintah dewa mereka, mereka membangun permukiman kecil di tanah rawa dan membentenginya dengan tembok. Mereka menunjuk seorang prajurit sebagai pemimpin mereka, sebuah tradisi yang akan membentuk sisa sejarah mereka. Untuk pertama kalinya, suku Aztec menjadi masyarakat militer. Setiap pria, wanita, dan anak-anak belajar cara mempertahankan rumah baru mereka. Dewa mereka telah mengubah mereka menjadi pejuang, dan tak lama kemudian wilayah itu akan memperhatikannya. Seiring meningkatnya konflik dengan kerajaan-kerajaan tetangga, suku Aztec mencari perdamaian melalui diplomasi. Mereka mengirim utusan ke Culhuacan, salah satu kekuatan besar di lembah itu, dan dengan rendah hati meminta tanah kepada rajanya. Raja yang menganggap mereka tak berbahaya dan putus asa memberi mereka rawa tandus yang dipenuhi ular, tanah yang tak diinginkan siapapun. Namun suku Aztec mengubahnya menjadi rumah. Mereka menguras air, menanam tanaman, dan membangun kuil. Semuanya mulai tumbuh. Namun dewa mereka, yang kini bukan hanya dewa matahari, tetapi juga dewa perang dan pengorbanan, tidak senang dengan perdamaian. Huitzilopochtli menuntut tindakan. Suku Aztec kemudian mengajukan permintaan yang mengejutkan. Mereka meminang putri raja, berjanji untuk menjadikannya ratu dan dewi hidup. Raja yang tersanjung setuju, tetapi ketika sang putri tiba, para pendeta membawanya bukan ke singgasana, melainkan ke altar. Di sana, ia dikorbankan kepada dewa dengan hatinya dipersembahkan kepada matahari. Malam harinya, dalam sebuah pesta untuk menghormati raja, salah satu pendeta muncul di hadapannya dengan mengenakan kulit putrinya yang telah dikuliti. Duka sang raja berubah menjadi amarah. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk membantai setiap orang Aztec yang terlihat. Pembantaian itu brutal, dan para penyintas melarikan diri ke rawa-rawa, terluka, kelaparan, dan kehilangan tempat tinggal lagi. Namun di saat keputusasaan itu, suara Huitzilopochtli kembali. Ia memberitahu mereka bahwa pengembaraan mereka hampir berakhir, dan rumah mereka yang sebenarnya sudah dekat. Dewa memberi mereka tanda untuk mencari sebuah batu dengan kaktus yang tumbuh di atasnya. Di atas kaktus itu, seekor elang melahap seekor ular, simbol kemenangan dan perkenanan ilahi. Selama berhari-hari mereka mencari di perairan dangkal Danau Texcoco hingga mereka menemukannya, sebuah pulau kecil berawa di mana penglihatan itu berdiri persis seperti yang dinubuatkan. Mereka tahu di sanalah akhir perjalanan mereka. Mereka menamai tempat itu Tenochtitlan, yang berarti tempat kaktus di atas batu. Pada tahun 1325,
Mereka mulai membangun kota baru mereka, meletakkan batu di lumpur, membangun kuil untuk dewa mereka, dan mengklaim tanah itu sebagai warisan ilahi mereka. Untuk pertama kalinya, suku Aztec memiliki tanah air, tetapi masalah mereka masih jauh dari selesai. Di sebelah timur, barat, dan selatan berdiri kerajaan-kerajaan kuat Texcoco, Culhuacan, dan Azcapotzalco. Semuanya jauh lebih kaya dan lebih kuat daripada kota Aztec yang masih muda. Bangsa Aztec terkepung, kalah jumlah, dan miskin. Mereka tidak memiliki pasukan, aliansi, dan kekayaan. Jadi, mereka menunggu, bekerja, dan belajar. Untuk saat ini, mereka harus membayar pajak yang sangat tinggi untuk bertahan hidup. Namun jauh di lubuk hati mereka, mereka memiliki keyakinan yang membara. Tanah ini telah dipilihkan untuk mereka oleh para dewa, dan suatu hari nanti mereka akan menguasainya. Bertahun-tahun berlalu, dan Tenochtitlan perlahan bertransformasi. Suku Aztec membangun kanal, jalan lintas, dan kuil. Mereka mulai berdagang dengan kota-kota tetangga, bahkan saat mereka menanggung pajak berat yang diberlakukan oleh Azcapotzalco. Mereka menyadari sesuatu yang luar biasa. Kekuatan kasar saja tidak akan menjamin kelangsungan hidup. Untuk melawan kerajaan-kerajaan besar, mereka membutuhkan struktur, ketertiban, dan kepemimpinan. Maka mereka pun berubah dan suku itu menjadi kerajaan. Mereka mengadopsi sistem politik seperti tetangga mereka, menunjuk raja, dewan, dan bangsawan. Dan ketika tiba saatnya memilih penguasa pertama mereka tahu orang seperti apa yang mereka inginkan. Seseorang yang mewujudkan semangat Huitzilopochtli, kuat, tak kenal takut, dan pantang menyerah. Namanya Achamapichtli, dan di bawah pemerintahannya, Tenochtitlan mulai bangkit dari rawa-rawa sebagai kota sejati. Jalan-jalan diperlebar, kuil-kuil dibangun lebih tinggi, dan bangsa Aztec mulai mempercayai sesuatu yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya, takdir. Mereka telah selamat dari pengasingan, pengkhianatan, dan hampir punah. Namun tak lama kemudian, cobaan terbesar dan kemenangan terbesar mereka akan segera datang. Raja, darah, dan aliansi. Di bawah Raja Achamapichtli, Tenochtitlan berkembang pesat. Rawa-rawa telah menjadi lahan pertanian. Pasar-pasar ramai dengan pedagang dari kota-kota yang jauh. Untuk pertama kalinya, bangsa Aztec lebih dari sekadar penyintas. Mereka adalah bangsa yang berkuasa, memiliki tujuan dan suara yang semakin besar di lembah Meksiko. Namun waktu tak kenal ampun. Seiring bertambahnya usia Achamapichtli, kemenangan-kemenangannya mulai memudar dalam ingatan, digantikan oleh satu pertanyaan yang menghantuinya siang dan malam. Siapa yang akan memerintah setelahnya? Bagaimana seorang raja memilih penerus? Apakah ia akan menunjuk putra sulungnya, membiarkan para ahli warisnya bertempur, memperebutkan takhta? Ataukah ia mempercayai para dewa untuk memutuskan? Achamapichtli memilih sesuatu yang tak terduga. Ia berpaling kepada rakyat. Dalam sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Mesoamerika, ia mengumumkan pemilihan umum di mana warga Tenochtitlan akan memberikan suara untuk menentukan putra-putranya yang akan mewarisi takhta. Itu adalah ide radikal yang akan menentukan corak kepemimpinan Aztec selama beberapa generasi. Pemungutan suara telah dilakukan dan rakyat memilih bukan yang tertua, bukan pula yang terkaya, melainkan yang paling berani, seorang pejuang bernama Huitzilihuitl, yang namanya berarti bulu kolibri. Pilihan ini mengungkapkan sesuatu yang mendalam tentang jiwa bangsa Aztec. Bagi mereka, nilai seorang penguasa tidak diukur dari hak kelahiran atau kekayaan, melainkan dari keberanian, kelicikan, dan kekuatan. Raja Huitzilihuitl bukanlah seorang penakluk sejati. Ia bijaksana, sabar, dan terampil dalam seni diplomasi. Ia tahu bahwa Tenochtitlan masih dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan yang jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Konflik langsung akan berarti kehancuran, tetapi aliansi yang cerdik dapat berarti kelangsungan hidup. Selama bertahun-tahun, suku Aztec terpaksa membayar pajak yang sangat tinggi kepada para penguasa mereka di Azcapotzalco. Sebuah tanda bahwa mereka belum merdeka. Gandum, tekstil, buruh, bahkan prajurit diminta sebagai upeti. Sungguh menyesakkan.
Maka Huitzilihuitl beralih ke politik. Ia mendekati Tezozomoch, Raja Azcapotzalco yang berkuasa, dan meminang putrinya. Permintaan yang berani, permintaan yang dapat mengubah segalanya. Dewan Azcapotzalco memahaminya apa adanya. Sebuah manuver politik yang dirancang untuk memenangkan hati dan melemahkan kekuasaan mereka atas suku Aztec. Mereka memperingatkan raja untuk tidak menyetujuinya. Namun Tezozomoch yang tertarik dengan keberanian bawahannya yang masih muda menerima usulan tersebut. Pernikahan itu menyatukan kedua kota itu secara nama, tetapi dampak sesungguhnya datang secara diam-diam. Di hari pernikahannya, Ratu Aztec yang baru mengajukan permohonan yang rendah hati kepada ayahnya untuk mengurangi pajak rakyat, dan beliau setuju. Untuk pertama kalinya, bangsa Aztec bernapas lega. Dengan upeti yang terangkat, pasar mereka berkembang, ladang mereka meluas, dan Tenochtitlan berkembang pesat. Kota yang dulunya rawa kini berkilauan dengan potensi. Namun, kedamaian tak pernah bertahan lama di lembah Meksiko. Tezozomoch, penguasa Azcapotzalco, melancarkan kampanye-kampanye baru di seluruh lembah dan, sebagai pengikut setia, suku Aztec terlibat dalam peperangannya. Berdampingan dengan para penguasa mereka, para prajurit Aztec berbaris melintasi wilayah tersebut mempelajari strategi, hierarki, dan kebrutalan peperangan berskala besar. Mereka menjadi prajurit bertempur dalam kampanye-kampanye yang memperluas pengaruh Azcapotzalco dan tanpa disadari mengasah pedang mereka sendiri untuk menghadapi apa yang akan datang. Namun bahkan raja-raja yang paling berkuasa pun tak luput dari waktu, karena pada tahun 1417, Huitzilihuitl wafat, meninggalkan kota yang lebih kuat dan keseimbangan kekuasaan yang rapuh. Kali ini, penggantinya adalah putranya, Chimalpopoca, yang baru berusia 20 tahun. Cerdas, karismatik, dan dipuja rakyatnya, Raja muda ini menghadapi tantangan berat. Ia memerintah kota yang sedang bangkit, masih terikat pada kekaisaran yang runtuh. Untungnya atau mungkin takdir, ia memiliki sekutu yang kuat. Kakeknya, Tezozomoch, masih memerintah Azcapotzalco dan menyayangi cucunya yang berasal dari suku Aztec. Ikatan di antara mereka memungkinkan Tenochtitlan mendapatkan hak istimewa yang hanya bisa diimpikan oleh kota-kota lain, jalur perdagangan, sumber daya, dan dukungan militer. Dewan Aztec melihat peluang ini mendesak Chimalpopoca untuk meminta lebih. Awalnya bantuan kecil seperti akses ke tanah, pekerja, dan material. Namun permintaan mereka semakin berani. Mereka mulai bertindak lebih seperti mitra daripada pengikut. Di istana Azcapotzalco, rumor berubah menjadi kebencian. Para bangsawan di sana menyaksikan kota yang dulunya patuh ini menjadi semakin kaya dan bangga. Tenochtitlan telah berkembang begitu luas sehingga membutuhkan lebih banyak air bersih untuk menopang kehidupan penduduknya. Dewan Aztec mengusulkan sebuah proyek besar, sebuah saluran air yang membentang melintasi danau untuk mengalirkan air ke kota. Namun, alih-alih membangunnya sendiri, mereka meminta Azcapotzalco, penguasa mereka, untuk mengirimkan pekerja dan material guna membantu. Bagi Dewan Azcapotzalco, itu adalah sebuah penghinaan. Hanya para bangsawan yang menuntut hal seperti itu dari para pengikutnya, suku Aztec telah bertindak melampaui batas. Raja Tezozomoch mencoba meredakan amarah, memohon kepada para bangsawannya untuk mengampuni kota cucunya. Namun Dewan telah memutuskan Tenochtitlan harus ditundukkan. Lalu, tiba-tiba Tezozomoch meninggal. Entah karena usia, kesedihan, atau tebasan pedang dari rival politik, tak seorang pun tahu. Namun dengan kematiannya, perisai terakhir yang melindungi suku Aztec pun lenyap. Tanpa peringatan, para pembunuh dikirim menyeberangi danau. Mereka menyelinap ke istana Chimalpopoca dan membunuhnya saat ia tidur, lalu menikam raja muda itu di kamarnya sendiri. Menjelang fajar, hampir seluruh keluarga kerajaan telah musnah. Tenochtitlan jatuh ke dalam kekacauan sementara rakyat ketakutan. Sekutu mereka terdiam. Kota itu tampaknya ditakdirkan runtuh di bawah murka Azcapotzalco. Namun dari abu ketakutan, sebuah nama mulai menyebar di jalanan. Seorang pria berdarah bangsawan tetapi lahir di luar garis legitimasi. Seorang pejuang, licik dan tak terkalahkan. Namanya Itzcoatl.
yang berarti ular obsidian. Ketika Dewan menobatkan Itzcoatl sebagai raja baru pada tahun 1426, ia mewarisi bukan sebuah kerajaan, melainkan sebuah krisis. Suku Aztec terkepung, kalah jumlah, dan tanpa pemimpin. Satu-satunya kesempatan mereka adalah mengadu domba musuh-musuh mereka. Itzcoatl mengirim utusan menyeberangi danau ke Texcoco, yang penguasanya sendiri telah menderita di bawah penindasan Azcapotzalco. Ia ingin mengakhiri tirani dan Texcoco setuju. Serangan gabungan pertama mereka berlangsung cepat dan brutal. Suku Aztec merebut wilayah utara Tenochtitlan, sementara Texcoco merebut wilayah di seberangnya. Kemudian datanglah sekutu tak terduga, Tlacopan, kota kecil yang telah lama menanggung upeti besar dari Azcapotzalco. Mereka pun bergabung dalam pemberontakan. Kini konflik itu melibatkan 3 kota dan 1 tujuan. Bersama-sama mereka membentuk apa yang dalam sejarah disebut Aliansi Tiga, sebuah fakta perang, politik, dan ambisi. Pasukan mereka menyapu lembah bagai api yang membakar rumput kering. Kota-kota yang dulu tunduk pada Azcapotzalco kini bangkit memberontak. Dalam hitungan bulan, kekaisaran besar yang telah berkuasa selama beberapa generasi runtuh, ibu kotanya dibakar dan rakyatnya diperbudak. Untuk pertama kalinya, Tenochtitlan merdeka dan jauh lebih dari itu. Tenochtitlan telah menjadi pusat tatanan baru, sebuah kekuatan yang sedang bangkit dan akan segera mendominasi segala sesuatu di sekitarnya. Kekaisaran Aztec telah lahir, namun seperti yang telah ditunjukkan sejarah, kelahiran setiap kekaisaran membawa benih kehancurannya. Pertempuran untuk kebebasan. Pagi itu diselimuti kabut tebal saat para prajurit Aliansi Tiga berbaris menuju medan perang. Di depan mereka terbentang Azcapotzalco, kota yang pernah memerintah mereka semua. Selama beberapa generasi, suku Aztec di Tenochtitlan telah bertekuk lutut kepada raja-rajanya, membayar upeti, mempersembahkan prajurit, dan hidup di bawah beban mahkota orang lain. Namun kini, era itu telah berakhir. Di depan pasukan, Itzcoatl, ular obsidian, memimpin seorang raja prajurit yang lahir dari api dan pemberontakan. Ia telah menyatukan Tenochtitlan, Texcoco, dan Tlacopan di bawah satu tujuan, kebebasan. Ketika pasukan-pasukan bertempur di dataran, tanah terasa bergetar. Para prajurit bertempur dengan pedang obsidian yang meremukkan tulang dan harga diri. Teriakan perang terdengar di seluruh lembah sementara langit menggelap karena asap dan anak panah. Para prajurit Azcapotzalco bertempur dengan sengit, tetapi aliansi itu tak terbendung. Suku Aztec bertempur bukan hanya demi kemenangan, tetapi juga demi balas dendam, demi martabat, demi setiap butir jagung yang pernah mereka berikan sebagai upeti. Menjelang malam, pasukan Azcapotzalco yang dulu perkasa pun hancur. Itzcoatl memerintahkan penyerangan ke kota itu sendiri. Api melahap jalanan, para prajurit membantai para pembela yang tersisa. Istana-istana runtuh, kuil-kuil retak, dan tangisan mereka yang kalah memenuhi udara. Ketika api akhirnya padam, Azcapotzalco lenyap. Kota yang telah memerintah lembah Meksiko selama beberapa generasi telah menjadi abu dan kenangan. Dan dari abu itu muncul sesuatu yang baru, sekelompok orang yang bukan lagi budak, melainkan berdaulat. Suku Aztec telah memenangkan perang kemerdekaan mereka, tetapi kemenangan itu membawa dilema tersendiri. Para pemimpin aliansi, Itzcoatl dari Tenochtitlan, Nezahualcoyotl dari Texcoco, dan Totoquihuatzin dari Tlacopan berkumpul dalam sebuah dewan. Api perang masih berkobar di kejauhan saat mereka bertemu untuk menentukan masa depan dunia baru yang telah mereka ciptakan. Apa yang akan terjadi dengan aliansi mereka? Akankah mereka tetap bersaudara dalam pertempuran, atau akankah kekuasaan memecah belah mereka sebagaimana telah memecah belah bangsa lain sebelumnya? Diskusi mereka berlangsung berhari-hari, membahas wilayah, upeti, dan masalah kepercayaan yang pelik. Akhirnya, sebuah kesepakatan tercapai. Kesepakatan yang akan membentuk nasib Mesoamerika. Mereka akan tetap bersekutu, terikat bukan hanya oleh pertumpahan darah tetapi juga oleh garis keturunan karena pernikahan mengikat keluarga mereka. Setiap kota akan memerintah dirinya sendiri, bebas dan berdaulat, tetapi mereka akan berbagi rampasan penaklukan. Dalam damai mereka akan berdagang,
Dalam perang, mereka akan bertempur sebagai satu kesatuan. Dan meskipun mereka menyebutnya sekadar aliansi, sejarah akan mengingatnya sebagai sesuatu yang jauh lebih besar. Aliansi 3, Fondasi Kekaisaran Aztec. Kemenangan atas Azcapotzalco telah meninggalkan wilayah-wilayah luas yang belum diklaim, dengan lembah-lembah yang subur, kota-kota yang makmur, dan jalur-jalur perdagangan yang strategis. Seseorang harus memerintah wilayah-wilayah tersebut. Setelah negosiasi yang panjang, ketiga raja sepakat tentang cara membagi rampasan perang. Tenochtitlan dan Texcoco yang menanggung beban perang masing-masing akan menerima 40% upeti dan wilayah. Tlacopan yang bergabung kemudian akan menerima 20%. Kesepakatan ini praktis, tetapi juga merupakan pertanda meningkatnya ketidakseimbangan dalam aliansi. Tenochtitlan yang bertengger di tepi danau dikelilingi jalan lintas dan kuil-kuil yang menjulang tinggi dengan cepat menjadi jantung lembah. Namun kini muncul tantangan yang sesungguhnya, pemerintahan. Bangsa Aztec menerapkan strategi yang brilian. Mereka tidak menghancurkan setiap kota yang mereka taklukkan. Sebaliknya, mereka membangun sistem pemerintahan tidak langsung, yang memungkinkan raja-raja lokal tetap berkuasa selama mereka bersumpah setia kepada Aliansi 3. Setiap kota bawahan akan membayar upeti 2 kali setahun dalam bentuk barang, tenaga kerja, atau prajurit. Sebagai imbalannya, mereka akan mempertahankan tradisi, dewa-dewa, dan posisi mereka di pasar. Itu adalah keseimbangan yang rumit antara rasa takut dan imbalan. Pemberontakan jarang terjadi dan ketika terjadi hukumannya cepat. Pasukan Aztec dapat muncul dalam hitungan hari, menyeberangi danau atau berbaris di sepanjang jalan lintas, menghancurkan perlawanan sebelum menyebar. Melalui sistem ini, kekaisaran tumbuh dalam stabilitas, tetapi perdamaian bukanlah sifat Itzcoatl. Ia melihat ke seberang danau, ke tanah-tanah subur di selatan, tempat ladang-ladang subur menanti untuk ditaklukkan. Para prajuritnya berbaris memasuki wilayah itu, mengklaim Cinampa, taman terapung yang terbuat dari lumpur danau dan alang-alang. Pulau-pulau buatan ini merupakan keajaiban pertanian, begitu subur sehingga tanaman dapat dipanen beberapa kali setiap tahun. Dengan Cinampa-Cinampa ini, bangsa Aztec memberi makan sebuah kota yang tampaknya terus berkembang setiap harinya. Kemudian Itzcoatl berbelok ke utara, satu persatu kota-kota dan lembah-lembah di sekitar cekungan Meksiko jatuh ke tangan Aztec. Semakin banyak yang mereka taklukkan, semakin banyak pula yang mereka butuhkan. Setiap kemenangan menuntut kemenangan lain untuk mempertahankannya, dan begitulah dimulainya siklus penaklukan tanpa akhir, sebuah kekaisaran yang mengandalkan ekspansinya sendiri. Pada tahun 1430-an, Tenochtitlan bukan lagi satu di antara banyak kota. Di antara pertempuran dan diplomasi, Aliansi 3 berubah menjadi sebuah kekaisaran. Tidak ada upacara, tidak ada deklarasi. Semuanya terjadi begitu saja, satu penaklukan demi satu penaklukan. Di akhir masa pemerintahan Itzcoatl, bangsa Aztec menguasai wilayah-wilayah yang tak pernah terbayangkan oleh para penguasa mereka sebelumnya. Ular obsidian telah mengukir kerajaan dari ketiadaan dan meninggalkan kekaisaran yang membentang melampaui cakrawala. Pada tahun 1440, setelah 14 tahun bertahta, Itzcoatl wafat. Penyakit merenggut nyawanya, bukan pedang, namun kematiannya tidak melemahkan kekaisaran. Sebaliknya, kematiannya menandai awal dari sesuatu yang lebih agung. Pemakamannya berlangsung selama 80 hari dengan pertunjukan kekayaan dan pengabdian yang dimaksudkan untuk mengingatkan lembah yang kini memerintahnya. Sepupu Itzcoatl, Montezuma I, naik takhta. Ia bukan sekadar pejuang, melainkan negarawan, seorang raja sekaligus filsuf yang memandang Tenochtitlan sebagai kota suci dan pusat dunia. Pada hari penobatannya, Raja Texcoco menemuinya secara diam-diam. Aliansi semakin tegang. Texcoco khawatir akan ambisi bangsa Aztec. Akankah raja baru ini berbalik melawan sekutu-sekutunya? Montezuma tersenyum dan mengusulkan sesuatu yang luar biasa. Untuk menunjukkan kekuatan di hadapan rakyat mereka, kedua raja akan melancarkan perang. Mereka akan menyatakan perang, bertempur sebentar, lalu mengakhirinya dengan kemenangan Aztec yang gemilang.
Rakyat akan melihat kekuatan Montezuma dan aliansi akan tetap utuh. Pertunjukan itu memang berhasil, tetapi berjalan dengan sempurna. Kini, dengan otoritasnya yang tak terbantahkan, Montezuma mengalihkan pandangannya ke dalam. Ia mengurangi kampanye militer untuk berfokus pada seni, agama, dan arsitektur. Ia memulai pembangunan sebuah kuil kolosal di jantung Tenochtitlan. Sebuah piramida yang didedikasikan untuk dua kekuatan besar yang menguasai kehidupan bangsa Aztec, Huitzilopochtli, dewa perang dan matahari, dan Tlaloc, dewa hujan dan kesuburan. Kuil itu menjulang tinggi bak gunung batu, lebarnya 100 meter, tingginya 60 meter, dicat merah dan biru cerah. Dari kuil kembarnya, asap dan nyanyian membubung ke langit. Namun, seiring piramida itu membesar, para pembangun menuntut lebih banyak batu, lebih banyak pekerja, dan lebih banyak persembahan. Dan tak lama kemudian, para pendeta Montezuma menyadari sesuatu yang meresahkan. Batu terbaik untuk patung mereka tidak ada di tanah mereka. Mereka harus melihat lebih jauh dari lembah. Dan dengan demikian, sekali lagi, bangsa Aztec mulai melihat keluar untuk menaklukkan. Permintaan. Tak lama setelah kuil agung itu mulai berdiri di jantung Tenochtitlan, Montezuma I, sang raja filsuf, mengirim pesan ke kerajaan tetangga, Chalco. Pesan tersebut menuntut agar Chalco menyediakan tenaga kerja dan bahan bangunan untuk kuil baru tersebut. Seolah-olah mereka adalah negara bawahan yang wajib patuh. Sekarang, bayangkan diri Anda sebagai penguasa Chalco. Kota Anda berdiri megah, merdeka dengan dewa-dewanya sendiri, pasukannya sendiri dan martabatnya sendiri. Namun tepat di seberang danau terbentang Kekaisaran Aztec, sebuah kekuatan yang sedang tumbuh dan hasrat ekspansinya diketahui semua orang. Dan kini sepucuk surat datang dari kekaisaran itu, menuntut rakyat Anda, sumber daya Anda dan waktu Anda. Mematuhi berarti mengakui Tenochtitlan sebagai tuanmu. Menolak bisa berarti perang. Itu adalah pilihan yang mustahil. Dalam istilah modern, seolah-olah satu bangsa besar mengirim tuntutan yang begitu keterlaluan kepada bangsa lain sehingga hanya bisa dijawab dengan perlawanan. Maka, Raja Chalco menolak. Jawaban Montezuma datang bukan dengan kata-kata, melainkan dengan api dan darah. Pasukan Aztec berbaris melintasi lembah. Puluhan ribu prajurit membawa kulit jaguar, helm elang, dan bilah bermata obsidian yang dapat menembus daging bagai kaca. Ketika pasukan bertemu, para prajurit Chalco bertempur dengan gagah berani. Namun, mesin Aztec tak kenal ampun. Mereka menangkap musuh-musuh mereka hidup-hidup untuk dikorbankan. Di bawah terik matahari, di altar-altar yang dibangun tinggi di atas kota, para pendeta merobek jantung para prajurit Chalco yang masih berdetak dan mengangkatnya ke surga untuk Huitzilopochtli, dewa perang dan matahari. Tubuh mereka dilemparkan ke dalam api sementara jenderang bergemuruh dan kerang-kerang meraung. Bagi suku Aztec, itu adalah tugas kosmik. Matahari menuntut nutrisi, dan mereka hanya memastikan dunia tetap lestari. Ketika asap menghilang, Chalco dikalahkan. Pesan Aztec jelas. Perlawanan pada akhirnya akan berujung pada kehancuran. Namun Montezuma bukan hanya seorang penakluk, melainkan seorang visioner. Setelah kemenangan, ia mengalihkan pandangannya kepada ketertiban, hukum, dan pembelajaran. Pemerintahannya menjadi salah satu yang paling progresif dan terorganisir dalam sejarah Mesoamerika. Ia menetapkan pendidikan universal di mana setiap anak, baik bangsawan maupun rakyat jelata, laki-laki maupun perempuan, akan bersekolah untuk mempelajari disiplin, agama, dan tugas-tugas sesuai status mereka. Gagasan ini telah berabad-abad mendahului zamannya, jauh sebelum Eropa memimpikan kesetaraan dalam pembelajaran. Ia membangun sistem peradilan, menciptakan pengadilan, hakim, dan hukum yang mendefinisikan hak dan tanggung jawab setiap golongan, dari petani terendah hingga bangsawan tertinggi. Ia juga menetapkan pedoman perencanaan kota, termasuk jalan lintas lebar, kanal, dan kuil yang sejajar dengan bintang. Di bawah pemerintahannya, Tenochtitlan mulai mengambil bentuk yang kelak akan mengejutkan para penakluk Spanyol. Sebuah kota yang berkilau bagai fata morgana batu dan air. Namun, terlepas dari semua kecerdasannya, Montezuma tetaplah anak perang.
Jika pendahulunya, Itzcoatl, takut akan masa lalu dengan menghancurkan catatan-catatan lama demi menghapus ingatan bangsa-bangsa yang berseteru, Montezuma ingin memulihkannya. Ia percaya bahwa bangsa tanpa sejarah ibarat manusia tanpa jiwa. Maka ia mengirim ekspedisi ke utara untuk menemukan kembali tanah air mitos bangsa Aztec, Aztlan, tempat asal leluhur mereka. Terlepas dari apakah para penjelajahnya benar-benar menemukannya atau tidak, Montezuma menyatakan bahwa mereka telah menemukannya dan memerintahkan agar sejarah bangsa Aztec ditulis ulang dan dilestarikan. Dalam benaknya, ini adalah takdir, dan di bawah pemerintahannya, takdir itu terwujud di atas batu. Ketika Montezuma Perales wafat pada tahun 1469, Kekaisaran Aztec tak terkalahkan, tak tertandingi, dan tak kenal ampun. Namun keberhasilannya membawa kelemahan yang berbahaya. Ia telah membangun sistem yang tak dapat bertahan tanpa ekspansi. Untuk memahami alasannya, kita harus melihat ke dalam kekaisaran pada 4 pilar masyarakatnya: para prajurit, rakyat jelata, para bangsawan, dan para pendeta. Masing-masing kelompok ini bergantung pada penaklukan, dan pada gilirannya penaklukan bergantung pada mereka. Kelas prajurit adalah jantung kekaisaran. Tujuan mereka adalah mengintimidasi rakyat agar patuh, menumpas pemberontakan, dan menaklukkan wilayah baru. Namun sistem tersebut menghadiahi para prajurit dengan tanah dan hak istimewa sebagai imbalan atas pengabdian mereka. Hanya mereka yang berani, mereka yang menangkap musuh hidup-hidup, yang dapat naik pangkat, mendapatkan kulit jaguar, hiasan kepala berbulu, dan tanah yang digarap oleh rakyat jelata. Sementara itu, lahan terbatas, akhirnya tak ada lagi yang bisa diberikan. Satu-satunya solusi adalah menaklukkan lebih banyak wilayah. Setiap generasi prajurit baru membutuhkan penaklukan baru, rampasan baru, tawanan baru, atau sistem akan runtuh. Kekaisaran menjadi organisme hidup yang harus terus makan agar tetap hidup. Lalu ada rakyat jelata, para petani, pengrajin, dan pedagang yang merupakan mayoritas masyarakat Aztec. Mereka memproduksi makanan, peralatan, dan tekstil kekaisaran. Namun, hidup mereka terikat dengan upeti. Semakin besar populasi, semakin banyak upeti yang dibutuhkan untuk memberi mereka makan dan pakaian. Tanpa wabah atau kelaparan yang membatasi pertumbuhan, populasi meningkat pesat, begitu pula permintaan. Kekaisaran harus terus berkembang hanya untuk mempertahankan kehidupan normal rakyatnya. Sebuah paradoks di mana perdamaian berarti kelaparan dan perang berarti bertahan hidup. Di atas mereka berdiri kaum bangsawan yang mencakup para penguasa, jenderal, dan gubernur yang paling diuntungkan dari penaklukan. Mereka hidup mewah, dikelilingi emas, kakao, katun halus, dan para pelayan. Ekspansi mengisi pundi-pundi mereka, dan mereka memastikan para kaisar tetap setia pada kepentingan mereka. Mereka sering menempatkan para pejuang yang kuat, tetapi pemikir yang lemah di atas takhta, orang-orang yang akan berjuang tanpa henti, tanpa mempertanyakan sistem yang memperkaya kaum elit. Seiring waktu, korupsi menyebar seperti pembusukan di kalangan bangsawan. Mereka tidak lagi menginginkan kejayaan bagi kekaisaran, hanya kenyamanan bagi diri mereka sendiri. Dan terakhir, para pendeta, para penjaga iman, dan mungkin yang paling ditakuti. Mereka menuntut aliran tawanan yang terus-menerus untuk dikorbankan, percaya bahwa matahari akan mati tanpa darah manusia. Di mata mereka, perang itu sakral, bukan politis. Medan perang adalah ladang panen mereka. Setiap tawanan memberi makan para dewa, setiap kemenangan membuat langit terus bergerak. Bahkan cara para prajurit dipromosikan mencerminkan keyakinan ini. Bukan berdasarkan berapa banyak musuh yang mereka bunuh, tetapi berapa banyak yang mereka tangkap hidup-hidup. Para pendeta tidak mendorong kekaisaran untuk berperang, tetapi begitu perang dimulai, mereka memastikan perang tidak pernah berhenti. Dengan wafatnya Montezuma, kekaisaran telah menjadi mesin yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Perang menciptakan tanah, tanah menciptakan kekayaan, kekayaan menciptakan kekuasaan, dan kekuasaan menuntut lebih banyak perang. Siklus ini pun terus berlanjut.
Ketika Montezuma Permai wafat pada tahun 1469, ia meninggalkan bukan hanya sebuah kerajaan, tetapi sebuah mekanisme yang terus berputar lama setelah kematiannya hingga akhirnya hancur. Putranya Aksaya Chatl naik takhta. Muda, ambisius, dan bersemangat membuktikan diri, ia mewarisi kekaisaran yang sangat kuat dan sangat menekan. Desas-desus pemberontakan menyebar di provinsi-provinsi yang jauh. Para pesaing mulai menguji kekuatan kekaisaran yang tak terhentikan ini. Untuk membungkam mereka, Aksaya Chatl akan melakukan apa yang selalu dilakukan raja-raja Aztec. Ia akan berperang. Namun kali ini, musuhnya berbeda dari yang lain. Konflik besar berikutnya akan mengadu bangsa Aztec melawan bangsa Tarascan. Sebuah peradaban yang dipersenjatai bukan dengan obsidian, melainkan dengan perunggu. Untuk pertama kalinya bangsa Aztec akan menghadapi lawan yang tak mudah mereka hancurkan, dan dengan pertempuran itu, retakan pertama di kekaisaran akan mulai terlihat. Perang yang mengguncang kekaisaran. 24.000 prajurit Aztec berbaju zirah kulit jaguar dan bulu elang berbaris ke arah timur dengan panji-panji mereka berkibar tertiup angin dan bilah-bilah obsidian berkilauan di bawah sinar matahari. Misi mereka sederhana, menghancurkan negara Tarascan dan membawa bangsa lain di bawah kekuasaan Tenochtitlan. Tetapi kali ini, perang tidak berjalan sesuai rencana. Bangsa Tarascan tidak seperti negara kota lain yang telah jatuh di hadapan pasukan Aztec. Mereka terorganisir, disiplin, dan dipersenjatai dengan sesuatu yang belum pernah dihadapi bangsa Aztec sebelumnya, senjata perunggu. Ketika kedua pasukan berbenturan, medan perang berubah menjadi mimpi buruk. Tombak-tombak Aztec hancur berkeping-keping melawan perisai perunggu, pedang-pedang obsidian patah saat terkena zirah. Formasi mereka runtuh, keyakinan mereka berubah menjadi kepanikan. Pada akhirnya, apa yang awalnya merupakan pawai penaklukan berakhir dengan pembantaian. Hampir seluruh pasukan Aztec musnah. Para penyintas tertatih-tatih kembali ke Tenochtitlan hancur dan sunyi. Ini adalah kekalahan besar pertama dalam sejarah Aztec dan mengubah segalanya. Sejak saat itu, negara Tarascan berdiri kokoh bak tembok, penghalang yang tak tergoyahkan bagi ekspansi Aztec di timur dan timur laut. Untuk pertama kalinya, batas-batas kekaisaran ditentukan oleh kegagalan. Di seluruh wilayah, rumor menyebar bak api. Suku Aztec bisa dikalahkan. Selama beberapa dekade, rasa takut telah menjadi perekat yang menyatukan kekaisaran. Namun kini, rasa takut itu mulai memudar. Kaisar Aksaya Chatl, yang pernah dipuja sebagai raja prajurit, kini menghadapi kenyataan yang tak terbayangkan, yaitu pemberontakan terbuka. Kabar kekalahannya membangkitkan semangat kota-kota dan provinsi-provinsi yang telah lama meradang di bawah kekuasaan Aztec. Negara-negara yang memberikan upeti mulai mempertanyakan apakah Tenochtitlan masih pantas mendapatkan kesetiaan mereka. Satu persatu, pemberontakan mulai terlihat jelas. Kaisar terjebak dalam paradoks yang mematikan. Kekaisaran bergantung pada ekspansi untuk bertahan hidup, tetapi setiap upaya ekspansi hanya membuat pasukannya semakin menipis. Pasukan ditarik dari kampanye baru hanya untuk menumpas pemberontakan di dalam negeri. Saat Aksaya Chatl wafat pada tahun 1481, kekaisaran Aztec mulai terguncang dari dalam. Saudaranya Tizoc menggantikannya, dan bersamanya datanglah penguasa yang mungkin paling lemah dalam sejarah Aztec. Tizoc ingin membuktikan diri untuk mengembalikan kejayaan keluarganya yang mulai pudar. Tindakan pertamanya sebagai kaisar adalah menjadikan sebuah kota kecil yang memberontak sebagai contoh. Seharusnya itu kemenangan mudah, sebuah unjuk kekuatan, sebuah pengingat siapa yang menguasai lembah Meksiko. Namun, itu justru bencana. Pasukan Aztec terpuruk, moral mereka runtuh, dan apa yang seharusnya menjadi kampanye cepat berakhir dengan penghinaan. Dari ribuan orang yang ditangkap dalam penaklukan sebelumnya, Tizoc kembali hanya dengan 40 tawanan. Kekaisaran yang pernah melahap bangsa-bangsa kini terpuruk di sebuah desa. Pada saat itu, mereka mengira para dewa telah meninggalkan kaisar. Tizoc ragu-ragu dalam perang, lemah tekad dan tidak layak memimpin.
Bertahun-tahun kemudian ia meninggal dan kemungkinan besar diracuni oleh orang-orang yang telah kehilangan kepercayaan padanya. Pada tahun 1486, takhta diwariskan kepada Ahwizotl, putra bungsu Montezuma Pepiebab yang agung. Sementara Tizok bimbang, Ahwizotl justru sebaliknya, garang, ambisius, dan sangat kejam. Ia mereorganisasi pasukan, memperkenalkan taktik baru dan melancarkan gelombang kampanye militer yang membawa panji-panji Aztec dari Karibia hingga Pasifik. Kota-kota jatuh satu demi satu. Ribuan tawanan membanjiri Tenochtitlan. Namun, setiap kemenangan membawa kutukan. Wilayah baru membawa pemberontakan baru dan setiap pemberontakan menuntut darah baru. Namun, pemerintahan Ahwizotl tetap menjadi salah satu pemerintahan kekaisaran yang paling tak terlupakan. Di pusat Tenochtitlan berdiri kuil agung, Templo Mayor, sebuah piramida yang menjulang tinggi ke langit. Piramida ini telah dimulai beberapa generasi sebelumnya, di bawah Montezuma I, tetapi kini Ahwizotl yang menyelesaikannya. Untuk memperingati peristiwa tersebut, ia menetapkan sebuah perayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia. Dari seluruh penjuru kekaisaran, orang-orang dipanggil ke ibu kota. Setiap golongan dari budak hingga bangsawan diwajibkan hadir. Kaisar berdiri di puncak kuil baru, para penasihat dan jenderalnya di sampingnya, sementara barisan tawanan mulai menaiki tangga panjang dan kemudian pembantaian pun dimulai. Selama 5 hari, upacara berlanjut dengan pengorbanan para tawanan satu demi satu, mempersembahkan hati mereka kepada Huitzilopochtli, Dewa Matahari. Sungai darah mengalir menuruni tangga kuil, menodai batu hingga berwarna merah. Para penulis sejarah kemudian mengklaim bahwa 80.000 nyawa melayang dalam 5 hari tersebut. Sejarawan modern meragukan jumlahnya, tetapi meskipun hanya sebagian kecil, kengeriannya tak terbayangkan. Bau kematian menyelimuti kota selama berminggu-minggu. Orang-orang mengumpulkan darah suci dalam toples, mengoleskannya di rumah dan ladang mereka, percaya darah itu akan memberkati panen mereka. Kuil Agung berdiri kokoh sebagai peringatan yang ditulis dengan darah. Terlepas dari kemenangan-kemenangannya, Ahwizotl tahu kebenarannya. Kekaisaran perlahan-lahan runtuh. Ia berusaha mempertahankannya dengan reformasi. Ia memerintahkan pembangunan koloni-koloni di seluruh wilayah untuk menyebarkan budaya Aztec dan menguasai negeri-negeri terpencil. Ia menyatakan bahwa setiap pria merdeka harus berlatih menjadi prajurit pada usia 18 tahun. Upaya yang sia-sia untuk memperkuat tulang punggung kekaisaran, tetapi itu tidak cukup. Ketika Ahwizotl wafat pada tahun 1502, kekaisarannya luas, kaya, dan berkuasa, namun tidak stabil. Hanya masalah waktu sebelum korupsi menyebar, dan rakyat menjadi lelah dengan pengorbanan yang tak berkesudahan. Beban untuk memperbaiki dunia yang rapuh ini jatuh ke tangan penerusnya. Moctezuma II, raja sekaligus filsuf yang akan memerintah kekaisaran hingga hari-hari terakhirnya. Pada saat Moctezuma II naik takhta, kekaisaran Aztec sedang megah sekaligus sakit. Perdagangan berkembang pesat di seluruh wilayahnya, membawa barang-barang dari provinsi-provinsi yang jauh ke pasar-pasar Tenochtitlan. Para prajurit berbaris ke segala arah. Para pendeta melakukan upacara-upacara tak berujung untuk memuaskan para dewa, tetapi siklus itu telah menjadi racun. Setiap penaklukan baru memicu kebencian baru. Setiap pemberontakan memicu pembantaian baru. Dan semakin brutal kekaisaran, semakin besar keinginan rakyatnya untuk membebaskan diri. Moctezuma menyadari bahayanya, tetapi ia tak mampu menghentikannya. Sebaliknya, ia justru memperparahnya. Mereka yang setia dihadiahi tanah dan kehormatan. Mereka yang menunjukkan sedikit perlawanan melihat rakyat mereka dikorbankan, terkadang seluruh kota sekaligus. Namun, ketakutan melahirkan kebencian, dan kebencian melahirkan pemberontakan. Semakin banyak Moctezuma dihukum, semakin banyak musuh yang ia ciptakan. Ketika kekaisaran semakin kacau balau, pikiran Moctezuma semakin gelap. Ia mulai melihat pengkhianat di mana-mana, termasuk di istananya, di antara para bangsawannya, bahkan di antara para pendetanya. Ketika sebuah komet melesat di langit malam, ia melihatnya sebagai peringatan ilahi.
sebuah tanda bahwa para dewa telah berbalik melawannya. Dalam amarah dan teror, ia memerintahkan eksekusi para imam besar, menyalahkan mereka karena gagal meramalkan pertanda. Itu adalah tindakan gila yang tak seorang pun berani pertanyakan. Bayangkan seorang penguasa modern menghabisi seluruh pemimpin agamanya dalam semalam. Sebesar itulah skala paranoia Moctezuma. Kekaisaran yang dulu bersatu di bawah iman kini gemetar ketakutan. Pada tahun 1519, dunia Aztec hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Si lemah yang pernah bangkit dari rawa-rawa Danau Texcoco kini menjadi raksasa yang terluka, menggeram pada bayangannya sendiri. Rakyatnya takut pada dewa-dewa mereka, penguasa mereka, dan bahkan masa depan mereka. Lalu, rumor-rumor aneh mulai menyebar. Para nelayan di sepanjang pantai bercerita tentang gunung-gunung yang mengapung di Cakrawala dengan wujud-wujud raksasa yang bergerak melintasi lautan, membawa manusia berkulit putih dan bergemuruh di tangan mereka. Tak seorang pun di kekaisaran itu pernah melihat hal seperti itu. Bagi suku Aztec, seolah-olah para dewa sendiri telah datang atau iblis telah datang untuk mengklaim apa yang menjadi milik mereka. Yang belum diketahui siapapun adalah bahwa bentuk-bentuk aneh di laut ini akan menandai awal dari akhir. Keruntuhan kekaisaran Aztec telah dimulai. Para dewa dari seberang laut. Tahun 1519 dan dunia bangsa Aztec akan berubah selamanya. Jauh di balik Cakrawala, melintasi hamparan samudra yang tak berujung, Spanyol telah tiba. Di atas kapal itu, terdapat orang-orang yang lapar dan putus asa dipimpin oleh satu tekad baja, Hernán Cortés. Mereka tidak datang dengan pasukan puluhan ribu. Mereka tidak datang di bawah komando kerajaan. Mereka datang untuk sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih sederhana, emas, kejayaan, dan Tuhan. Selama berabad-abad, kita diajari versi kisah ini. Mereka mengatakan bangsa Spanyol datang sebagai dewa, dan bangsa Aztec yang primitif dan ketakutan berlutut di hadapan mereka. Mereka mengatakan beberapa lusin prajurit bersenjatakan baju zirah berkilau dan senjata yang menggelegar menghancurkan kekaisaran terbesar di dunia baru, seolah-olah tak ada apa-apanya. Namun versi cerita itu hanyalah propaganda. Spanyol perlu tampil tak terhentikan setelah dipilih oleh surga untuk membawa peradaban ke negeri yang penuh darah dan berhala. Mereka harus membenarkan kebrutalan yang akan segera menyusul. Dan bangsa Aztec di sisi lain akan kesulitan memahami skala penuh dari apa yang telah tiba. Sebuah kekaisaran dari seberang lautan yang tidak hanya membawa senjata, tetapi juga penyakit, ambisi, dan rasa lapar yang tak terpuaskan. Sebelum bentrokan itu berdiri dua kerajaan, sangat berbeda namun sama-sama hancur karena rancangan mereka sendiri. Kekaisaran Aztec, di puncak kejayaannya, membentang melintasi lembah, danau, dan pegunungan. Kekaisaran ini diperintah bukan oleh cinta, melainkan oleh rasa takut. Setiap kota yang ditaklukkan membayar upeti berupa emas, gandum, dan nyawa manusia. Kekuasaan mereka bertumpu pada ujung tombak. Di sebelah timur, Spanyol, yang baru saja bersatu di bawah satu mahkota, merupakan kekuatan yang sedang bangkit dan haus akan ekspansi. Mereka telah merasakan kemenangan di Eropa dan keselamatan melalui penaklukan atas nama Kristus. Penemuan dunia baru tidak dipandang sebagai keajaiban, melainkan sebagai peluang bisnis. Kerajaan Spanyol yang tidak mampu mendanai pasukan besar di seberang lautan memberikan izin untuk menaklukkan. Siapapun yang mendanai ekspedisi mereka sendiri dapat memperoleh bagian dari apapun yang mereka temukan. Maka, dunia baru pun menjadi arena pertempuran bagi tentara bayaran, petualang, penjahat, dan oportunis dengan orang-orang yang mempertaruhkan nyawa demi keuntungan. Salah satu ekspedisi ini membawa kembali rumor tentang sebuah negeri di barat laut. Ketika berita ini sampai ke Kuba, gubernurnya, Diego Velázquez, hanya bisa memikirkan satu hal, keuntungan. Ia meminta izin dari Raja Spanyol untuk menjelajahi negeri emas ini. Dan untuk tugas itu, ia meminta izin kepada saudara iparnya yang ambisius, seorang pria yang pesonanya hanya bisa disaingi oleh kelicikannya
Hernán Cortés. Velázquez memberinya kapal, pasukan, dan perbekalan, tetapi membuatnya bersumpah untuk tidak memulai perang. Cortés tersenyum menandatangani surat-suratnya dan segera mulai merencanakan penaklukannya sendiri. Pada awal tahun 1519, Cortés berlayar dengan 11 kapal dan sekitar 630 orang. Sekelompok petani, pedagang, dan pemimpi yang putus asa. Kebanyakan dari mereka belum pernah bertempur dalam pertempuran sungguhan. Senjata mereka sedikit, 30 busur silang, 12 arkebus, dan 16 kuda yang segera akan meneror penduduk Mesoamerika. Ini bukan pasukan yang dibentuk untuk perang. Ini adalah pertaruhan, tetapi Cortés memahami sesuatu yang sederhana. Jika ia dapat menaklukkan tanah emas yang misterius ini, ia tidak hanya akan menjadi kaya, tetapi juga akan menjadi seorang bangsawan, bahkan mungkin seorang raja. Namun, penaklukan membutuhkan komunikasi. Maka sebelum menuju pedalaman, Cortés mencari penerjemah. Untungnya, ia menemukan dua. Bertahun-tahun sebelumnya, sekelompok orang Spanyol yang terdampar di Tanah Maya. Sebagian besar dikorbankan, beberapa selamat, diperbudak, dan akhirnya diserap ke dalam suku-suku setempat. Salah satu dari mereka telah mempelajari bahasa Maya. Cortés juga mendapatkan seorang budak perempuan yang kemudian dikenal sebagai La Malinche, yang dapat berbicara bahasa Maya dan Nahuatl, bahasa Aztec. Melalui perempuan itu, Cortés dapat berbicara dengan raja-raja. Melalui perempuan itu, kebohongan dan janji-janjinya akan berakar dalam bahasa-bahasa asli. Dan melalui perempuan itu, sejarah itu sendiri akan berubah. Dengan para penerjemahnya yang siap, Cortés berbaris menuju wilayah kekuasaan suku Aztec, dimulai dengan Konfederasi Totonac, sebuah bangsa yang telah lama tertindas di bawah upeti Aztec. Mereka disambut dengan rasa ingin tahu. Mereka menawarkan hadiah-hadiah, termasuk perhiasan emas, katun halus, dan makanan sebagai ujian. Dan ketika Cortés menyandera para pemungut pajak Aztec dan menawarkan mereka kepada suku Totonac sebagai hadiah, sesuatu yang tak terpikirkan terjadi. Suku Totonac berpihak padanya. Untuk pertama kalinya, para pejuang pribumi bergabung dengan orang-orang asing pucat ini karena mereka telah menderita di bawah kekuasaan Aztec selama beberapa generasi. Bagi mereka, orang Spanyol bukanlah dewa, melainkan senjata dan sarana potensial untuk membalas dendam. Para penulis sejarah Spanyol gemar menulis bahwa bangsa Aztec bertekuk lutut, terkagum-kagum oleh kulit pucat dan senjata-senjata mereka yang besar. Namun, kenyataannya jauh lebih manusiawi dan jauh lebih tragis. Bangsa Meksika bukanlah orang bodoh. Mereka telah berperang tak terhitung jumlahnya, menaklukkan wilayah yang luas, dan menyaksikan pertumpahan darah yang begitu banyak hingga memenuhi sungai-sungai. Mereka melihat orang Spanyol apa adanya, orang asing dengan peralatan aneh dan dewa-dewa aneh, tetapi tetap saja manusia yang bisa berdarah dan mati. Alasan sebenarnya mengapa suku Aztec berjuang bukanlah karena mereka menganggap orang Spanyol itu dewa, tetapi karena mereka belum menyadari skala bahaya yang mereka hadapi. Ketika aliansi terbentuk dan para pengikut Aztec mulai membelot, Kaisar sendiri, Moctezuma II, memperhatikannya. Ia telah melihat pertanda di langit, sebuah komet menyala di langit, cahaya aneh di atas danau, kuil-kuil terbakar tanpa sebab. Orang-orang asing telah tiba di pantai timur, membawa hadiah logam dan api. Moctezuma merasakan beban takdir yang menekannya, dan jauh dari ibu kota, di sebuah kamp kecil Spanyol yang dikelilingi oleh sekutu dan musuh pribumi, Hernán Cortés tersenyum karena permainan baru saja dimulai. Kabar kedatangan orang-orang asing itu sampai ke telinga Kaisar Moctezuma II hampir saat kapal-kapal Spanyol berlabuh di lepas pantai. Ia adalah seorang pria yang memerintah dengan rasa takut dan hormat, bagaikan dewa yang hidup di antara manusia. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia merasakan ketidakpastian. Ia mengutus duta-duta terbaiknya untuk menyelidiki orang-orang pucat yang membawa tongkat-tongkat yang menyemburkan api. Ketika utusan-utusannya kembali, mata mereka menunjukkan kepadanya apa yang tak terlukiskan oleh kata-kata.
mereka bukan orang biasa. Senjata mereka bergemuruh bagai guntur dan asap yang mengepul berbau kematian. Namun, kaisar sibuk, terbebani oleh beban kekaisaran yang retak dari dalam akibat pemberontakan dan para pengikut yang semakin gelisah. Kedatangan orang asing merupakan gangguan lain di dunia yang sudah berguncang. Hingga suatu hari, itu bukan sekadar gangguan, melainkan ancaman. Cortes telah merampas salah satu negara bagian bawahan Moctezuma dari bawah hidungnya. Tak lagi sekadar rumor dari pesisir, ia kini menjadi ancaman yang mengancam jantung Aztec. Namun, ia bukan orang bodoh. Cortes tahu ia belum memiliki kekuatan untuk menaklukkan kekaisaran, tetapi ia ingin melihatnya, menghirup udara Tenochtitlan, memahami kota itu sebelum ia menaklukkannya. Maka, ia memulai perjalanan panjangnya ke pedalaman. Setiap langkah menariknya semakin dalam ke jantung dunia Aztec yang berdetak kencang. Setelah berminggu-minggu perjalanan, Cortes dan anak buahnya tiba di Konfederasi Tlaxcalan, sebuah gugusan 200 kota terjal yang dikelilingi oleh tanah Aztec. Bagi orang luar, tampak aneh bahwa Moctezuma tidak pernah menaklukkan mereka. Mereka dekat, terpecah belah, dan pertahanannya lemah. Tetapi itulah kejeniusannya. Suku Aztec sengaja menjaga Tlaxcala tetap hidup, tempat yang nyaman untuk menjarah tawanan dan tempat pelampiasan yang terkendali untuk hasrat mereka yang tak berujung akan pengorbanan. Luka hidup yang terbuka untuk darah. Suku Tlaxcala berada di bawah embargo, terisolasi, kekurangan perdagangan, dan dikepung musuh. Jadi ketika mereka melihat Cortes berbaris melalui tanah mereka tampak seperti penjajah lainnya. Kini, pasukan Tlaxcala menyerang lebih dulu. Mereka menyerbu Spanyol dengan ganas, membawa puluhan ribu prajurit siap perang. Senjata-senjata Spanyol ditembakkan, kuda-kuda menyerbu, dan medan perang berubah menjadi mimpi buruk yang dipenuhi asap, jeritan, dan besi. Selama 3 hari, Cortes dan pasukannya bertahan dalam keadaan kelelahan, terkepung, dan kalah jumlah hingga tak masuk akal. Ia mengirimkan pesan-pesan perdamaian yang putus asa, mengibarkan bendera putih dalam bahasa yang tak bisa dipahami orang Tlaxcala. Akhirnya, pada hari ketiga, seorang bangsawan Tlaxcala mendekati garis pertahanan Spanyol dan menyaksikan sendiri kebenarannya. Orang-orang ini bukan bangsa Aztec. Mereka bertempur dengan kekuatan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Maka ketika Cortes bertemu para pemimpin Tlaxcala, ia melakukan yang terbaik yang bisa dilakukannya. Ia berbicara layaknya seorang penakluk dan bernalar layaknya seorang diplomat. Ia memberitahu mereka bahwa ia datang bukan untuk memperbudak, melainkan untuk menghancurkan musuh bersama mereka. Suku Aztec dari Tenochtitlan. Orang-orang Tlaxcala mendengarkan karena mereka telah berdarah-darah di bawah serangan bangsa Aztec selama beberapa generasi. Kuil-kuil mereka dijarah, dan anak-anak mereka diseret ke Tenochtitlan untuk mati di altar-altar batu. Cortes menawarkan mereka tawaran sederhana. Bantu aku menghancurkan tuan-tuan kalian, dan kalian tidak akan pernah menjadi budak mereka lagi. Itu adalah pilihan antara kehancuran yang pasti dan harapan yang berbahaya. Maka, dengan mata terbuka lebar, orang-orang Tlaxcala membuat keputusan dan bersekutu dengan Spanyol. Ketika kabar bahwa Cortes telah menaklukkan Tlaxcalan sampai ke Tenochtitlan, ketenangan Moctezuma mulai goyah. Ia mengirim utusan membawa perak dan emas, berharap dapat membeli perdamaian, atau setidaknya menunda apa yang tak terelakkan. Bagi suku Aztec, hadiah adalah pertukaran antara mereka yang setara, sebuah ritual penghormatan. Bagi orang Spanyol, hadiah adalah bukti bahwa negeri ini kaya raya dan para penguasanya siap ditaklukkan. Cortes menerima emas itu, mengirim surat-surat ke Spanyol untuk membanggakan keberhasilannya, dan menulis tentang kerajaan yang kaya tak terbayangkan. Setiap koin yang berkilau di tangannya membawanya semakin dekat ke Tenochtitlan dan semakin dekat dengan kaisar sendiri. Dalam perjalanannya menuju ibu kota, Cortes singgah di kota suci Cholula, sebuah tempat dengan piramida-piramida menjulang tinggi, kuil-kuil, dan para pendeta yang sepenuhnya didedikasikan untuk para dewa.
Penduduk Cholula tidak bersenjata, iman mereka adalah perisai mereka. Namun ketika pasukan Spanyol masuk, mereka disambut dengan keheningan. Apa yang terjadi selanjutnya tetap menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah. Orang Spanyol mengklaim bahwa orang Cholulan berencana untuk menyergap mereka, bahwa mereka telah mengungkap konspirasi untuk membantai setiap orang Spanyol dalam tidur mereka. Orang Aztec mengatakan tidak ada rencana seperti itu, dan bahwa Cortés menggunakan kecurigaan sebagai alasan untuk pembunuhan. Apapun alasannya, hasilnya tetap sama. Cortés memanggil para pemimpin kota ke kuil utama dan membakar mereka. Ribuan orang tewas saat api melahap tempat tinggal para bangsawan. Asap membubung ke langit, membawa jeritan orang-orang yang sekarat kepada dewa-dewa yang mereka sembah. Tak mungkin lagi mengabaikan orang-orang asing ini. Tak lama kemudian, terungkaplah bahwa orang-orang Spanyol bukan sekadar pedagang atau penjelajah. Mereka adalah kekuatan pemusnah. Menyadari bahwa hadiah dan diplomasi telah gagal, Moctezuma membuat pilihan yang menentukan. Ia mengirim pesan kepada Cortés untuk datang ke Tenochtitlan dan bertemu dengannya sebagai teman. Mungkin ia ingin mengendalikan mereka. Mungkin ia berharap untuk menjebak mereka. Atau mungkin jauh di lubuk hatinya, ia percaya pada pertanda bahwa para dewa sendiri telah kembali. Apapun alasannya, undangan itu telah menentukan nasib sebuah kekaisaran. Ketika Cortés dan pasukannya akhirnya mencapai Danau Texcoco, mereka tertegun. Jalan setapak yang lebar membentang di danau, menuju ke sebuah kota pulau yang dipenuhi kuil-kuil putih, taman-taman terapung, dan piramida-piramida menjulang yang seolah menembus awan. Kota itu tak seperti apapun yang pernah dilihat orang Eropa, lebih bersih, lebih megah, dan lebih tertata daripada kota manapun di Spanyol. Moctezuma sendiri menyeberangi salah satu jalan setapak untuk menyambut para pendatang baru. Ketika Cortés mengulurkan tangan untuk memeluk kaisar, para bangsawan Aztec tersentak karena menyentuh Tlatoani dilarang. Moctezuma berdiri diam, anggun dan tak terbaca, sebelum mempersembahkan hadiah emas dan permata kepada Cortés. Menurutnya, ini adalah adat istiadat, sebuah tanda kesetaraan. Namun Cortés tidak memberikan balasan apapun, tanpa disadari telah menghina inti diplomasi Aztec. Moctezuma menempatkan orang-orang Spanyol di istana mendiang ayahnya, Axayacatl, dan mengisinya dengan berbagai kenyamanan dan penjagaan. Di sana, orang-orang Spanyol menemukan brankas harta karun, termasuk emas, perak, dan perhiasan. Tak lama kemudian Cortés melakukan kesalahan lain, atau mungkin sebuah tindakan arogansi yang disengaja. Ia menuntut agar sebuah salib Kristen dan patung perawan Maria ditempatkan di samping dewa-dewa Aztec di puncak piramida agung. Menurut para pendeta, tindakan ini merupakan penghujatan yang tak terucapkan, seperti menempatkan berhala asing di kuil suci Mekah atau Yerusalem. Para pendeta menolak dengan amarah yang meluap. Kemudian kabar pun tiba. Suku Aztec telah membunuh beberapa orang Spanyol di Veracruz. Kesabaran Cortés habis saat ia memerintahkan penangkapan Moctezuma. Kini, Kaisar Aztec, dewa di antara manusia, menjadi sandera di istananya sendiri. Selama 6 bulan, Moctezuma memerintah sebagai boneka Cortés, terperangkap dalam kemegahan keemasan. Di luar istana, kebencian memuncak. Namun, tepat di dalam, Cortés menyaksikan kekaisaran matahari gemetar dan para dewanya terdiam. Orang-orang Spanyol ngeri dengan apa yang mereka saksikan. Altar-altar berlumuran darah, ritual-ritual pengorbanan, tangisan para korban yang dipersembahkan kepada dewa-dewa hujan, api, dan kesuburan. Mereka tak habis pikir bagaimana orang yang begitu maju bisa begitu brutal. Bangsa Aztec, pada gilirannya, tidak dapat memahami obsesi orang Spanyol terhadap emas. Bagi mereka, emas adalah logam yang tidak lebih sakral daripada obsidian atau giok. Mereka jauh lebih menghargai biji kakao, benih kehidupan. Emas bagi mereka adalah hiasan. Bagi orang Spanyol, emas adalah keilahian yang terbuat dari logam. Dua dunia masing-masing percaya bahwa yang lain gila. Dua kerajaan masing-masing tak mampu melihat isi hati satu sama lain. Dan tak lama kemudian,
kesalahpahaman ini akan memicu perang yang akan menghabisi mereka berdua. Bayangan di atas Cortés. Kini Hernan Cortés telah menaklukkan negeri-negeri yang belum pernah dilihat orang Eropa manapun. Ia telah menentang atasannya, merebut kota-kota, dan bertemu raja-raja. Namun, ada satu hal yang belum ia lakukan, sesuatu yang akan menghantuinya. Ia tidak pernah mendapat izin dari kerajaan Spanyol untuk memimpin penaklukannya. Menurut rajanya, ia bukanlah seorang pahlawan. Ia adalah seorang komandan yang membangkang dan orang yang telah bertindak terlalu jauh. Maka Spanyol mengirim ekspedisi lain bukan untuk membantunya, melainkan untuk menangkapnya. Cortés terpaksa bertindak. Ia mengumpulkan prajurit-prajuritnya yang paling setia dan disiplin, lalu berbaris ke pantai untuk menghadapi pasukan kerajaan yang dikirim untuk membawanya kembali dalam keadaan terbelenggu. Di belakangnya, di ibu kota Tenochtitlan, ia meninggalkan orang-orangnya yang paling lemah dan paling gegabah sebagai pemimpin. Sebuah keputusan yang segera berakibat fatal. Saat Cortés pergi, wakilnya, Pedro de Alvarado, merasa gelisah. Selama festival besar Aztec untuk menghormati dewa-dewa mereka, ribuan bangsawan, pendeta, dan prajurit berkumpul dengan damai. Menari, menabuh drum, merayakan kehidupan. Alvarado melihatnya secara berbeda. Ia takut akan pemberontakan. Maka tanpa peringatan, tentara Spanyol menutup pintu masuk kuil dan melepaskan tembakan. Yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian. Para bangsawan Aztec yang tak bersenjata berjatuhan di tempat mereka berdiri, tertebas baja dan tembakan. Gendang berhenti di tengah ketukan. Musik perayaan berubah menjadi jeritan. Saat Cortés kembali, kerusakannya sudah tak dapat diperbaiki. Kota yang dulu menyambutnya kini menjadi kuali amarah yang mendidih. Suku Aztec sudah cukup melihat. Mereka mengepung istana dan memutus setiap jalur pelarian. Bangsa Spanyol kini menjadi tawanan di dalam kota yang pernah mereka kuasai. Di tengah kekacauan yang memenuhi jalanan, suku Aztec membuat keputusan bersejarah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka memilih kaisar baru sementara kaisar lama masih hidup. Orang yang terpilih adalah Cuitlahuac, saudara Moctezuma II, seorang pejuang sejati yang dikenal karena keberanian dan keberaniannya. Ia membenci orang-orang Spanyol dan bersumpah untuk mengusir mereka dari kota, tetapi Cortés masih memiliki satu langkah nekat terakhir. Ia membawa Moctezuma, yang masih menjadi sanderanya, ke balkon istana dan memerintahkannya untuk berbicara kepada rakyatnya, menenangkan mereka, dan memohon perdamaian. Di bawah kerumunan terdiam, mereka mendongak menatap kaisar mereka, kini seorang pria patah hati yang mengucapkan kata-kata yang bukan miliknya sendiri. Pada titik ini, Moctezuma bukan lagi seorang penguasa, melainkan boneka dan simbol rasa malu. Kemudian sesuatu terjadi. Batu-batu berterbangan dari kerumunan dan anak panah bersiul di udara. Setelah semuanya berakhir, Moctezuma terbaring mati, dibunuh oleh rakyatnya sendiri, atau mungkin dibunuh oleh orang-orang yang telah memenjarakannya. Bagaimanapun sang Raja Dewa telah tiada, maka orang Spanyol tak punya pilihan selain melarikan diri. Di tengah kegelapan malam, sambil membawa emas curian, mereka mencoba melarikan diri melalui jalan sempit yang mengarah keluar dari Tenochtitlan, tetapi suku Aztec sudah menunggu. Teriakan perang memenuhi kegelapan. Kano-kano berdatangan dari segala arah. Jalan lintas berubah menjadi tempat pembantaian. Orang-orang Spanyol terpeleset, jatuh dan tenggelam, terseret ke dasar oleh baju zirah mereka sendiri dan beratnya harta karun yang dicuri. Ketika pagi tiba, ribuan mayat mengapung di danau. Para penyintas yang merangkak keluar dari rawa-rawa meratapi apa yang telah hilang. Malam ini akan selamanya dikenal sebagai La Noche Triste, malam kesedihan. Cuitlahuac, sang kaisar prajurit, kini memimpin perlawanan Aztec. Ia menolak segala bentuk perdamaian dengan bangsa asing dan mengirim pasukannya untuk memburu para penyintas. Pasukan Spanyol nyaris mencapai Tlaxcala, sekutu pribumi mereka, tempat mereka memulihkan diri dan membangun kembali. Namun saat mereka pulih, musuh baru yang tak terlihat memasuki negeri itu, cacar. Dibawa tanpa disadari oleh seorang budak yang terinfeksi,
Penyakit itu menyebar lebih cepat daripada pasukan manapun yang dapat bergerak. Suku Aztec tidak pernah mengenal wabah tanpa kekebalan, tanpa obat, dan tanpa tahu apa itu. Seluruh keluarga lenyap dalam hitungan hari, kota-kota menjadi sunyi, dan mayat-mayat memenuhi kanal-kanal. Bahkan Kaisar Cuitlahuac sendiri jatuh sakit. Sebagai gantinya, Cuauhtémoc, keponakan Moctezuma, naik takhta, seorang pria muda, teguh dan tak tergoyahkan. Ia akan menjadi kaisar terakhir bangsa Aztec. Cortés kembali lebih kuat dari sebelumnya. Ia berhasil meyakinkan pasukan kerajaan yang dikirim untuk menangkapnya agar bergabung dengan perjuangannya. Kini, dengan bala bantuan dari Kuba dan pasukan yang terdiri dari hampir 100.000 sekutu pribumi, ia kembali bergerak menuju danau, tetapi kali ini ia datang sebagai seorang penakluk. Satu persatu, ia dan sekutunya merebut kota-kota di sekitarnya seperti Texcoco, Tlacopan, dan puluhan kota lainnya. Dari Texcoco, Cortés membangun kembali armadanya sambil membongkar kapal-kapal di darat, mengangkutnya sepotong demi sepotong melewati pegunungan, dan membangunnya kembali di danau itu sendiri. Kini, air Aztec, keunggulan terbesar mereka justru berada di tangan Spanyol. Ketika pengepungan dimulai, pengepungan itu total. Jalan lintas diblokir. Saluran air hancur, memutus pasokan air bersih. Kano-kano pengangkut makanan dibakar sebelum mencapai kota. Permata Tenochtitlan yang dulu berkilauan mulai kelaparan. Selama 8 bulan yang panjang, kota itu bertahan. Setiap jalan, setiap kuil, setiap kanal menjadi medan perang. Perempuan bertempur di samping laki-laki. Para pendeta membawa senjata ke altar. Mereka bertempur dengan segala yang mereka miliki, termasuk batu, obsidian, keberanian, dan keputusasaan. Pasukan Spanyol maju selangkah demi selangkah, rumah demi rumah. Kuil-kuil runtuh dan kota suci yang pernah menantang dunia terkoyak dari dalam. Ketika pertempuran akhirnya berhenti, lebih dari 200.000 orang tewas. Tenochtitlan hancur menjadi puing-puing. Kanal-kanal dipenuhi mayat. Cuauhtémoc, kaisar terakhir, ditangkap saat mencoba melarikan diri menyeberangi danau. Cortés, yang masih merasa menang namun kelelahan, memerintahkannya untuk disiksa sambil menuntut informasi tentang di mana emas itu disembunyikan. Kaisar muda itu menahan rasa sakit dalam diam, dan tak lama kemudian ia dieksekusi dan menjadi detak jantung terakhir kekaisaran Aztec. Di reruntuhan Tenochtitlan, bangsa Spanyol membangun kota baru bernama Mexico City, ibu kota koloni baru, Spanyol baru. Kuil-kuil dirobohkan dan sebagai gantinya katedral dibangun. Sekolah-sekolah Aztec digantikan oleh ajaran gereja dan sistem pendidikan universal kekaisaran pun lenyap. Mereka yang pernah menguasai lembah kini bekerja di ladang dan tambang, menambang perak untuk para penakluk mereka. Ketika deposit perak yang sangat besar ditemukan, ribuan penduduk asli dikirim ke tambang. Mereka bekerja sampai tubuh mereka hancur. Kematian mereka memicu sebuah kerajaan di seberang lautan. Perak yang mereka gali akan membuat Spanyol kaya selama 100 tahun, lalu menghancurkannya melalui inflasi. Piramida besar Tenochtitlan dibongkar batu demi batu. Reruntuhannya terkubur selama berabad-abad dan terlupakan di bawah kota Meksiko hingga ditemukan kembali pada abad ke-20. Para pendeta Spanyol membanjiri negeri itu, mewartakan keselamatan. Mereka memberitahu penduduk bahwa dewa-dewa mereka palsu, bahwa hanya dewa Kristen yang dapat menyelamatkan jiwa mereka. Namun suku Aztec yang bingung dan hancur menggabungkan kepercayaan lama dengan yang baru. Mereka membangun keyakinan hibrida yang aneh, yang sebagian Katolik dan sebagian Aztec. Agama itu bertahan di Meksiko hingga saat ini. Menurut para misionaris, perpindahan agama adalah sebuah kemenangan, tetapi di sisi lain, penduduk setempat menganggapnya sebagai upaya bertahan hidup. Bagi keduanya, itu adalah kesalahpahaman yang tak pernah dapat dijembatani sepenuhnya oleh kedua belah pihak. Suku Tlaxcala yang bertempur bersama Cortés dihadiahi status tinggi dan gelar-gelar Spanyol. Para pemimpin mereka menikah dengan orang Spanyol, membentuk sebuah bangsa campuran baru. Namun sejarah akan melupakan mereka.
Pada abad-abad berikutnya, kronik-kronik Spanyol mengklaim bahwa hanya kekuatan Spanyol dan kehendak ilahi yang telah menaklukkan bangsa Aztec. Sekutu pribumi pun terhapus dari kemenangan mereka sendiri. Selama berabad-abad, Spanyol merayakan kejatuhan bangsa Aztec sebagai takdir ilahi, sebagai bukti kemurahan hati dewa mereka. Namun, kebenarannya lebih dalam. Kekaisaran Aztec tidak runtuh hanya karena senjata Spanyol atau penyakit Eropa. Kekaisaran itu runtuh karena keretakannya sendiri, sebuah sistem yang dibangun di atas rasa takut dan upeti, bukan persatuan. Kekejaman yang sama yang menjaga kekaisaran mereka tetap utuh juga menghancurkannya. Ketika Spanyol datang, musuh-musuh Aztec tidak membela mereka. Mereka malah bergabung dengan para penjajah. Ketakutan melahirkan kepatuhan, tetapi tidak pernah kesetiaan. Dan ketika kesetiaan mati, bahkan kekaisaran terbesar pun runtuh. Kini, bangsa Aztec telah tiada, tetapi semangat mereka tetap abadi dalam bahasa, seni, dan rakyat Meksiko. Kekaisaran mereka mungkin telah runtuh dalam darah dan api, tetapi kenangannya masih terpatri di jalanan Mexico City. Dan meskipun kekaisaran-kekaisaran terbesar dapat runtuh, semangat mereka takkan pernah tertaklukkan.